kami ingin menekankan kepada jamaah bahwa membangun masjid ini adalah satu kehormatan kita sebagai seorang muslim, satu kebanggaan kita sebagai warga muslim Segara City. Karena bentuk daripada sebuah peradaban kaum muslimin ya adanya masjid. Maka dari itu kami sangat berharap support dari jamaah sekalian bahwa masjid ini harus kita yang bangun. Kenapa harus kita yang bangun? Karena kalau orang lain yang bangun, orang lain yang menikmati pahalanya, Pak. Tapi kalau kita yang bangun, selagi masjid ini masih berdiri, insya Allah, walaupun kita sudah di alam kubur, ya karena ini masuk ke dalam shadaqatun jariyah. 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama, doanya anak yang soleh atau soleha. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, shadaqatun jariyah. Dan ini adalah bagian daripada shadaqatun jariyah kita. Ini adalah kebanggaan kita kaum muslimin. Karena kita tidak tahu 5 entah 10 tahun yang akan datang peradaban kaum muslimin ini akan dimulai dari masjid kita, Masjid Segara City. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dan kami meminta kembali kepada Bapak Ibu untuk supportnya, baik doa maupun dalam bentuk materi. Yuk, ini adalah kesempatan terbaik kita di hari terbaik, di hari Idul Adha, di hari pengorbanan. Di hari inilah Allah perintahkan Rasulullah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Sallu sunnatan li'idul adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sawu sufukum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis shalah. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Bersama-sama kita laksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Sekedar mengingatkan untuk kita semua, di pelaksanaan sholat Idul Adha kita laksanakan dengan 2 rakaat. Di rakaat pertama dengan 7 kali takbir, dan di rakaat kedua dengan 5 takbir. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan atas segala karunia yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, terkhusus terutama iman dan Islam yang masih menyertai perjalanan kehidupan kita, sehingga kita hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, bertakbir, bertahmid, bertahlil, melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat senantiasa istiqomah di dalam ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-aidin
wal aidat rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini berkumpul kita di tempat ini bertakbir, bertahmid, bertahlil, sesungguhnya adalah sebuah rangkaian ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Zulhijjah ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa. Di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, pada tanggal 8 mereka melaksanakan tarwiyah, di tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian pagi harinya mereka melontar jumrah, lalu kemudian menyembelih hewan kurban, melaksanakan tawaf ifadah, dan seterusnya. Kesemuanya adalah rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci sana. Sementara kita masing-masing yang tidak melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini juga adalah sebuah rangkaian ibadah, diawali dari tanggal 1 Zulhijjah yang kata Rasulullah SAW 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa melaksanakan ibadah dengan saum, istimewa melaksanakan ibadah dengan sedekah, dengan tilawah, dengan infak dan sebagainya, yang kesemuanya dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah kita juga disunnahkan untuk melaksanakan saum yang kata Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan saum pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada hari Arafah, maka ganjarannya adalah diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Di hari ini bersama-sama kita di tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Rangkaian ibadah ini, baik yang dilaksanakan di tanah suci, yang melaksanakan ibadah haji di antara saudara-saudara kita, ataupun kita yang ada di tempat kita masing-masing kemudian juga melaksanakan sebuah rangkaian ibadah, maka kesemuanya tertuju kepada seseorang yang begitu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah. Beliau adalah salah satu di antara 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi, yang ketabahannya luar biasa. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, sabarlah dan contohlah kesabaran nabi ulul azmi, yang diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan mencontoh beliau, tentu saja ada sebuah harapan dari setiap kita agar kita pun bisa meraih kemuliaan sebagaimana mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah momentum untuk kita bersama-sama mencontoh beliau, adalah momentum untuk meneladani beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, bukan hanya pada ritual ibadah haji atau kurban saja, tetapi juga mencontoh spirit beliau, semangat beliau, dan bagaimana beliau beribadah dan juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat, paling tidak ada 2 hal pokok, ada 2 hal penting yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita jadikan tauladan atau contoh agar kita bisa menjadi mulia sebagaimana mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, seseorang yang memiliki karakter cerdas, adalah seseorang yang mau menggunakan akal sehatnya, yang di dalam Al-Quran sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karakter ulul albab, yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Seseorang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita menggunakan akal sehat, menggunakan akalan pikiran, menggunakan rasionalitas yang ada di dalam diri kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau menjadi sosok yang mulia. Bagaimana tidak beliau menjadi sosok yang mulia dengan pikiran yang dia miliki, dengan akal jernih yang dia miliki. Nabi Ibrahim lahir di tengah masyarakat penyembah berhala, penyembah patung yang bukan hanya masyarakatnya saja, bukan hanya pimpinan dan penguasanya saja, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ayahnya sendiri yang disebut sebagai Azar adalah seorang penyembah berhala. Hal demikian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika menghadapi demikian, lalu kemudian berupaya menemukan sebuah titik yang disebut dengan kebenaran, Nabi Ibrahim menggunakan akal fikirannya yang jernih, akal fikirannya yang begitu sangat luar biasa, kemudian mau digunakan secara akal fikiran. Bagaimana mungkin patung yang jadinya dibuat oleh tangan manusia sendiri lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah sesembahan? Itulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya, kepada penguasanya, bahwa patung tersebut bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijadikan sesembahan. Karena sesembahan itu adalah yang menciptakan kita. Tuhan adalah yang menciptakan kehidupan kita, dan tidak mungkin patung kemudian menjadi pencipta dan juga penjamin kehidupan bagi manusia. Maka dalam rangka menemukan kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada sebuah titik pada suatu saat melihat bintang di malam hari. Lalu berujarlah Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," mungkin ini adalah Tuhanku. Tetapi ketika pada waktu pagi bintang kemudian menghilang. Begitu pula ketika melihat bulan, "Hadza Rabbi," Nabi Ibrahim berujar demikian, tetapi pada pagi hari bulan juga menghilang. Ketika melihat matahari juga kemudian berujar, "Hadza Rabbi, hadza akbar," mungkin inilah Tuhanku karena ini lebih besar. Tetapi pada waktu malam kemudian matahari juga menghilang. Dengan akal fikiran yang begitu sedemikian jernih pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sebuah keyakinan, Tuhanlah bukanlah sesuatu yang muncul pada saat tertentu lalu kemudian hilang pada saat yang lain. Karena Tuhan adalah zat yang senantiasa ada, yang selalu ada. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang menciptakan manusia, yang akan selalu ada mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan alam semesta ini. Dan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu yang ada itu ada. Tuhan akan selalu ada walaupun sesuatu yang ada itu telah tiada. Tuhan tidak bermula dan juga Tuhan tidak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang patut dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan pencipta alam semesta, pencipta manusia yang juga menjamin kehidupan kita. Maka inilah yang Ibrahim alaihissalam sebagai manusia yang diberikan akal fikiran untuk menemukan kebenaran. Nabi Ibrahim senantiasa menggunakan akal sehatnya, karena akal sehat itu menjadi sebuah modal bagi kita, modal bagi seseorang untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal aidat rahimakumullah. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan kebenaran dengan akal sehatnya, ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika kemudian Nabi Ibrahim telah menemukan yang disebut dengan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kebenaran mutlak, yang kebenaran hakiki dan mutlak itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak adalah sesuatu yang Allah turunkan. Dan kalau kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran hakiki atau kebenaran mutlak itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Nabi Ibrahim Allah turunkan wahyu. Kepada Nabi Ibrahim tersebut, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid tersebut kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada penguasa sekalipun, dia sampaikan kebenaran tersebut sebagai sebuah bentuk keyakinan terhadap kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan keyakinan terhadap kebenaran tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadikan kebenaran itu sebagai ikutan. Apa yang diperintahkan Allah senantiasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena dia yakin ini adalah sebuah kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, lama Nabi Ibrahim mendambakan keturunan. Lama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, lalu kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah putramu tersebut. Nabi Ibrahim tidak lagi menggunakan logikanya, kenapa putraku harus disembelih? Tidak lagi menggunakan perasaannya bahwa aku adalah seorang ayah yang begitu sangat mencintai putraku. Tidak lagi menggunakan logika sebagai seorang ayah, kalau harus ada yang disembelih, kenapa tidak aku saja? Kenapa mesti putraku yang harus disembelih? Padahal pada kenyataannya banyak sekali seorang ayah yang lebih merelakan hidupnya untuk anaknya, rela untuk merelakan kehidupannya demi kehidupan anaknya. Seorang ayah yang diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sam'an wa ta'atan, dia dengar dan dia ikuti dan dia laksanakan sebagai sebuah ketaatan terhadap kebenaran yang hakiki, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk sebuah ketaatan tersebut, inilah juga yang menjadi salah satu jalan, salah satu bentuk kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim begitu menjadi mulia di hadapan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja menjadi uswah bagi kita, menjadi contoh bagi kita bahwa betapa kebenaran yang Allah turunkan kepada kita, selain kita yakini juga kita laksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu tentang manusia itu sendiri, sehingga tidak mungkin kemudian Allah mencelakakan hambanya, tidak mungkin Allah kemudian menyusahkan hambanya. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, jika itu adalah sesuatu yang sulit, pada hakikatnya itu adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia agar manusia tersebut menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kebenaran yang dia dapatkan, diperintahkan untuk menyembelih putranya, sebuah simbol sesuatu yang begitu sangat dia cintai. Bahkan kecintaan Nabi Ibrahim jauh lebih besar terhadap putranya dibandingkan terhadap dirinya sendiri. Jauh lebih dicintai putranya daripada harta yang dia miliki, jauh dicintai putranya daripada status yang dia miliki. Tetapi itulah kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan. Dan tentu saja setiap kita pasti memiliki sebuah simbol kecintaan yang sangat besar. Bisa jadi adalah keturunan kita, bisa jadi adalah harta kita, bisa jadi adalah status kita, bisa jadi adalah pangkat dan jabatan kita. Apapun simbol dari kecintaan setiap kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa yang patut untuk dicintai dengan kecintaan yang tidak terbatas adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja, karena hanya Allah yang memberikan jaminan terhadap segala kehidupan kita. Dan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membenarkan apa yang diperintahkan kepadanya? Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ketika dia taat terhadap perintah Allah?
Allah Subhanahu wa taala mengganti putranya tersebut dengan sembelihan yang besar. Allah menebus Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih dengan sebuah sembelihan yang ini adalah sebuah tebusan yang sangat besar. Allah mengganti, dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu gambaran bagi kita bahwa ketika kita beragama, ketika kita berislam, banyak sekali simbol-simbol kecintaan kita, banyak sekali kecintaan-kecintaan yang ada di sekitar kita. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaan terhadap Allah adalah yang pokok. Bisa jadi dengan kita melaksanakan kurban, bukan hanya sekedar membeli hewan kurban saja lalu kemudian disembelih. Itu memang adalah sebuah syariat yang kita laksanakan, kita jaga sebagai syiar Allah, karena itu adalah sebuah ibadah. Tetapi tentu saja nilai dari kurban ini harus tercermin di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita, selama kehidupan kita, bahwa ketika ada sebuah perintah yang Allah berikan, kita laksanakan, dan kemudian kita berserah diri kepada Allah, yang insya Allah Allah akan memberikan ganti yang begitu sangat besar. Maka jika pada hari ini kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di tempat ini sedang membangun masjid untuk kepentingan kita, ini adalah bagian dari jihad, ini bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa berapa besar pun yang akan kita keluarkan untuk di jalan Allah dalam sebuah pembangunan masjid, yakinlah sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, balasan yang Allah akan berikan jauh lebih besar lagi, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan segala ibadah kita, khususnya di hari ini maupun di hari-hari sebelumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala aktivitas kita. Allah memudahkan rizki kita, Allah memudahkan kehidupan kita untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama, menikmati segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Sami Pak. Ayo Pak Dede. Siap Pak.
agak tiris gitu loh.